Siang semuanya, oke. Ya, jika ada yang audio saya hilang, tolong beritahu saya. Saya monitor saya kadang-kadang on, kadang-kadang enggak. Ya, oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang Balikpapan. Selamat siang Belanda. Selamat siang Pekanbaru. Selamat siang eh, mana Depok ya. Selamat siang Depok. Selamat siang Pekanbaru. Selamat siang mana Sidoarjo. Ya, selamat siang Singosari, selamat siang Indonesia. Ya, teman-teman kompak, siang lovers ya. Ya, teman-teman kompak, siang lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom ini. Terima kasih. Ya, sekarang berada di uh, Purwokerto ya. Inilah bersyukur hari ini kita berada di virtual Zoom ini dengan teman-teman ya. Di komunitas kompak. Ya, apa itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat ya. Bagi yang pertama kali hadir ya dari Belanda. Kompak itu komunitas sepakat ya. Sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan yang di Yohanes 1 ayat 1 berbicara pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, dia nggak pernah bilang pada mulanya adalah agama Kristen, pada mulanya adalah gereja ini, gereja itu enggak. Pada mulanya firman, jadi the highest authority adalah hanya firman Tuhan. Jadi semua harus tunduk pada firman Tuhan, termasuk gereja, harus tunduk pada Alkitab karena Alkitab adalah kebenaran. Right. Kompak siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dimulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian barat ya. Ya, mohon disesuaikan dengan waktu-waktu di tempat Anda masing-masing ya. Ada yang di Belanda, ada yang di Balikpapan, ada yang di Samarinda, ya, ada yang di Kupang, ya. Ya, istimewa ya. Hari ini kita di kedatangan tamu ya, istimewa ini dari Depok, Pendeta Messi. Selamat siang, Ibu Pendeta Messi. Apa kabar ya? Siang Luar Pak biasa. Ya, Andre, ya, tidak luar mudah biasa. memang. Tidak mudah mengundang Ibu Pendeta Messi ini karena banyak pelayanannya banyak. Ya, bersyukur ya hari ini bisa menyempatkan diri ya di virtual Zoom kompak siang ini ya. Oke. Dan eh, teman-teman kompak hari ini kita berbincang-bincang ya. Rileks saja lah. Podcast testimoni ini ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana Ibu Pendeta Messi mengalami Kristus ya, mengubahkan paradigma, mengubahkan karakter ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, saya percaya Ibu Messi pasti akan menjadi berkat bagi kita semua. Oke, saya ajak dulu untuk berdoa ya. Mari tunduk kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak, Bapak yang baik yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Tuhan, siang hari ini kami kembali mengucap syukur dan kami percaya oleh karena kasih anugerahmu yang besar kami boleh ada kembali di dalam virtual Zoom ini. Apapun keadaan kami, Engkau adalah Allah yang tetap menolong walaupun Engkau belum atau bahkan tidak menjawab doa-doa kami, tapi kami percaya bahwa Engkau setia akan janjimu. Itu sebabnya yang hari ini kami rindu untuk mendengarkan suaramu lewat kesaksian dari Ibu Pendeta Messi. Urapi setiap kami agar kesaksian yang kami dengar bisa menguatkan iman kami. Kami percaya bahwa Engkau yang berbicara lewat kesaksian itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Alright, hari ini seperti biasa ya, tidak lupa saya juga sapa kepada teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel ini ya. Dan saya bersyukur ada banyak ya yang di YouTube ini yang sedang ada di YouTube channel. Ngomong-ngomong suara saya ada feedback ya? Tes.
Enggak ya? Enggak, Pak. Alright. Enggak, Pak. Enggak. Oke. Bagus, lanjut. Ya. Ya, oke. Seperti biasa yang sedang menyaksikan tayangan YouTube channel ini, ya, kita simak bersama ya, Ibu Pendeta Messi ya, dalam bagaimana dia mengalami Kristus secara pribadi dan juga mungkin pelayanannya ya. Memang nggak banyak waktunya, tapi kalau nggak tuntas kita akan berikan sesi yang kedua. Alright, akhirnya kita ketemu ya. Dan eh, kita yang mengikuti di channel YouTube silakan dibagikan juga ke grup-grup rohani Anda ya, supaya ada banyak orang diberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, like, and share ya, supaya ada banyak orang diberkati seperti yang diperintahkan di Matius 28, 19-20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Dan jangan lupa ya, tekan tombol bel notifikasi karena dengan begitu Anda adalah orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube channel ini setiap kali ada konten-konten baru dari kami. Alright, izinkanlah saya share satu firman Tuhan pendek ya, Bu Messi. Oke, Iya, sini. Pak. Oke, alright ya. Kita semua ini tidak cukup ya untuk berbicara tentang firman Tuhan, gitu. Tidak cukup untuk sharing firman, tidak cukup, tidak cukup. Berbicara tentang damai, damai di hati, tidak cukup untuk berbicara ya. Dan kita tidak bisa cukup untuk mempercayai damai itu. Tapi kita harus melakukan dan bekerja keras untuk mewujudkan itu. Ya. Karena apa? Firman Tuhan berbicara, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Oke, pembawa damai adalah orang-orang yang memiliki integritas, kejujuran, dan kerendahan hati. Amin. Oke, saya berikan layar untuk Ibu Messi ya, untuk bisa mulai saksiannya. Ibu Messi. Alright, saya dapat. Oke, spotlight for everyone. Oke, Bu Messi, the time is begin now. Floor is yours. Time is starting. Silakan perkenalkan diri Bu Messi secara singkat. Ya, makasih Pak Andre. Shalom semua yang ada di Zoom ini. Belum. Saya memperkenalkan diri. Ada pepatah katakan, maka tak kenal tak sayang. Ya, orang dunia bilang begitu, tak kenal maka tak sayang. Tapi Alkitab nggak bilang gitu. Ya. Tak kenal maka binasa. Hosea 4 ayat 6. Oke, lanjut. Ya, haleluya. Dari termasuk intermezzo. Ya, silakan. Ya, makanya saya memperkenalkan diri. Nama saya Messi Yosef. Punya anak 3. Suami sudah 27 tahun dipanggil Tuhan. Ya. Saya melayani di gereja GBI Tebet Barat Dalam sebagai ketua WBI. Apa itu WBI? Itu aja. Apa itu WBI? Saya juga Wanita bijak kan? di Gereja Bethel Indonesia. Oh, GBI. Gereja Bethel Indonesia. Saya dengarnya WBI. Oke, right. Ya, lanjut. GBI. GBI, alright. Oke. Saya ketua WBI, Pak. WBI itu apa? Wanita bijak kan? WBI itu Wanita Bethel Indonesia. Wanita Bethel. Oh, Wanita Bethel Indonesia. Oh, Wanita Bethel. Oke. Alright, lanjut. Ya, silakan. Ya, Tuhan percayakan saya melayani di ya. Terpental ya. Hilang dia. Mana Bu Messi? Jaringan. Oke, ya. Menarik ya. Kita tunggu aja. Enggak apa-apa. Sementara ini kita silakan tunggu. Bu Messi. Itu tertutup mic-nya itu. Sudah ada kah? Iya, oh, iya. ada.
tertutup ya. Maksudnya kira saya mau pinjam anak saya punya ini apa? Dia punya HP. Soalnya Oh, di sini suasananya kurang bagus ya. Tapi puji Tuhan ya. Eh, jadi perkenalkan saya tadi dan saya dipercayakan Tuhan eh, melayani di beberapa tempat ya, salah satunya di penjara dan juga di pemuda PMD, apa itu PMD? yaitu Bisa dijelaskan? Misi Desa. Apa? Peduli Misi Desa. Oke. Peduli misi Peduli desa. Misi Desa. Oke, lanjut. Hilang lagi. Kenapa jaringannya? Selamat siang, Shalom Bapak Ibu. Miss Noni, udah duluan ya? Udah nyampe duluan? Bu Messi, tertutup mikrofonnya masih. Hilang kah? Jaringannya? Iya, iya Pak. Jaringan kah? Iya jaringan ya. Oh ya, oke. Iya, Oke. iya Pak. Ya, oke. Ya, puji Silakan. Tuhan. Ya, saya melayani di beberapa tempat. Tuhan percayakan. Dan baru-baru juga pulang dari Eropa. Ya, Tuhan percayakan 6 negara. Itu semua karena Tuhan. Ya, Ya, oke. karena firman Tuhan katakan di luar Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Ya. Oke, Bu Messi, saya mau tanya. Kenapa Ibu Messi terpanggil untuk melayani Tuhan sebagai pendeta? Siapa yang menginspirasi Ibu Messi? Ya, silakan ceritakan pada kita. Kenapa? Kan repot. Jadi pendeta Ya, nggak enak. terima kasih. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Kebetulan kakak saya gembala sidang dan dia seorang pendeta. Nah, itu yang membuat saya lihat teladan dari kakak saya. Wah, ternyata jadi pendeta enak kok Pak, nggak repot. Oke, dengarkan teman-teman ya. Jadi pendeta enak loh. Ya, siapa yang mau berbaris di belakang Ibu Messi? Silakan. Ya, oke. Ya, oke. Tahun berapa Ibu Messi mulai tergerak untuk ya pasti ada sekolahnya kan? Sekolahnya, Iya, sekolah saya pendeta. sekolah Pak di Ya, Petamburan. di Petamburan ya, di GBI. Oke, Petamburan. Berapa tahun Iya, sekolah? iya. 1 tahun Pak. 1 tahun. Langsung ditabiskan jadi pendeta ya? Iya, karena kan Oke. saya ya baru pendeta pembantu Pak, belum pendeta muda. Oke, benar. Suami juga Jadi tadinya ambil pendeta juga kan? 1 tahun aja Pak. Suami jadi Oh enggak, suami saya pegawai Pak. Oh, oke. Ya. Oke, Pegawai, sekarang pegawai. pegawai. Oke. Bu Messi sekarang single parent ya. Dengan anak berapa? Iya Pak, 3. 3. Sudah berkeluarga semua ya? Baru 1 Pak, yang pertama perempuan. Oke. Yang 2 orang di Jakarta semua atau di luar Jakarta? Semua di Jakarta Pak. Semua di Jakarta. Oke. Oke, selama menjadi pendeta, kenapa hilang lagi Bu Messi? Hilang-hilang terus. Oke. Ini apa jaringannya nggak bagus ini Pak. Oh iya, hilang-hilang terus ya. Saya tutup kamera aja ya, gimana Pak? Iya nggak apa-apa, Boleh? nggak apa-apa. Tutup aja kalau Ya, kalau jaringan soalnya nggak bagus, tutup. terlempar. Ya, Iya, tutup aja, maaf tutup. ya. Nggak apa-apa. Ya, alright. Oke Bu Messi. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan buka mikrofon, relax aja. Ini podcast, ya. Nah, jangan biarkan Ibu Messi nyelonong sendiri, bicara sendiri. Kita tanya jawab, ini podcast ya. Silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Silakan bertanya. Ya. Oke, Ibu Messi. Saya tanya Pak Andre, menggembalakan Pak sidang. Bambang. Oke, ini Pak Bambang Ya. mantap ini. Oke, silakan Pak Bambang. Ibu Ya. mengembalakan sidang sendiri, Bu? Enggak Pak.
Oh, masih ikut dalam sebuah gereja gitu Bu ya. Iya, kebetulan gereja kami itu 80% keluarga. Pak Bambang bisa dibuka kameranya Oh supaya ya, yang dari Belanda ya. bisa lihat. Ada dari Oh ya, Belanda, ya. ada dari Balikpapan, ada dari Kupang loh. Pak Bambang yang mana ini? Dia cari-cari itu. Tapi dia Ya nggak Pak, ngomong, sudah yang saya cari-cari udah nggak ya ngomong sudah nih. saya buka. Ya, Ah, ya, ya. oke, alright. Hmm. Oke. Baik Ibu. Tentu Ibu selama ini membantu pelayanan gereja di seluruh pekerjaan gereja ikut dalam Iya Pak, kalau disuruh ya apanya tertentu apa seluruh pekerjaan gereja? saya kalau disuruh gembala saya lakukan Pak. Tapi kalau di gereja saya ketua WBI, Ketua Oh, Wanita iya. Battle Indonesia. Wanita Battle Ketua Indonesia. wanita. Ketua Battle. Oh, baik. Apa? Wanita Battle. Battle Indonesia. Ah, Dulu saya guru sekolah minggu, terus ah, Hmm. jadi ketua pemuda. oke. Iya, Sekarang iya. guru sekolah minggu ditinggalkan Ibu Messi ya. Jadi ada lowongan bagi teman-teman yang mau mau isi lowongan sekolah Iya, minggu, boleh. Oke, lanjut Bu Messi. iya. Pemuda juga Pak, ketua ketua. Ya, luar Oke. biasa Ibu ya. Nah, yang perlu saya tanyakan bagaimana Ibu membagi waktu antara pelayanan dengan eh, rumah tangga, anak-anak. Guru kan tadi single parent ya. Dan sekarang masih ada dua Ya, anak yang ya gimana Bu cara ya saya lakukan dulu untuk keluarga. Sesudah itu saya beri waktu untuk pelayanan Pak. Jadi saya oh utamakan juga keluarga. Jadi seimbang keluarga dan pelayanan. ya Ibu katakan seimbang ya. Sekarang seandainya Ibu menghadapi ada jemaat yang sakit keras atau kedukaan begitu yang perlu dilayani. Kemudian sama-sama juga ada kepentingan yang sama tentang keluarga yang juga tidak bisa ditinggalkan. Apa yang Ibu lakukan? Ya, saya minta tolong teman saya Pak. Karena kan kita punya tim, jadi bukan saya sendiri bergerak. Bukan, Jadi ini ada sebab tim Ibu, harus Ibu, bukan dengan orang lain. Ini pertanyaan untuk Ibu. untuk saya Pak. Sama-sama, sama-sama penting, Bu. Jadi ini juga nggak bisa ditinggalkan karena menjadi tugas Ibu untuk melayani. Kemudian Ibu juga harus melayani keluarga. Mana yang didulukan, Bu? Ya, saya lihat Pak, yang mana yang paling penting sekali. Pasti kan ada salah satunya yang paling penting sekali itu. Yang bisa Ya, saya kira-kira mana? tinggalin yang mana? Yang Kira-kira saya mana yang tinggalin penting, Bu? kalau saya keluarga Pak. Oh, ya, ya. Baik, terima kasih. Tuhan Oke, memberkati. cukup. Oke, lainnya yang di belakang Pak Bambang. Ada yang bertanya? Silakan. Ada Pak Andre saya. Ah, oke. Depok. Sama-sama Depok ini. Oke. Oke, silakan. Ya, Bu Messi. Salam Shalom, Ibu. kenal. Ya, Salam salam kenal Ibu kenal. Rita. Iya, terus saya mau bertanya gini. Tadi saya sih baru masuk berapa menit yang lalu, tapi saya sigap juga karena Ibu katakan Ibu jadi gembala di suatu gereja yang 80% itu adalah keluarga. Bukan Begitu ya, Bu gembala, ya? Bu. Saya bukan gembala. Apa tuh? Saya ketua WBI, Wanita Battle Indonesia. Oh, boleh tahu di gerejanya di Depok di mana, Bu? Oh, saya bukan di Depok, di Tebet. Oh, Tebet. Di mana itu, Bu? Iya. Di Tebet Barat Dalam 2C. Gerejanya namanya gereja. Gereja dulu gerejanya namanya Nasaret. Tapi sekarang kan tidak boleh pakai nama gereja jadi nama jalan sekarang. Oh, gitu ya. Saya bertanya lagi nih, Bu ya. Yang 80% adalah keluarga.
Nah, tentu nih jumlah jemaatnya cukup banyak ya Bu ya. Jumlah Iya, jemaatnya cukup banyak, sekitar berapa tuh Bu? kurang lebih 200, Bu. 200 dari 80% ya, wow, gitu ya. Saya mau Iya. bertanya, kalau ke gereja yang 80% itu punya mayoritas keluarga, kepengurusannya itu bagaimana? Eh, tetap, Bu, pe- tetap kita lihat dari gembala itu yang memilih, Bu. Setiap kita dikasih tugas, tanggung jawab, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Hmm, Jadi gembala juga dari keluarga ya Bu ya? Iya, dulu kakak Iya. saya, Bu. Dulu kakak saya, terus Oh, eh, kakak saya meninggal, terus dicari gembala, ini kakak sepupu. gitu ya. Jadi Iya, eh, kepengurusannya tetap dipegang oleh keluarga ya, mayoritas oleh keluarga. iya, Dan itu berjalan sangat baik ya Bu ya. Tidak ada iya. Sampai merasa, udah 56 tahun. oh puji Tuhan, gitu, puji Oh, Tuhan. Kalau gitu eh, apa keluarga ini cukup bukan cukup ya, baik sekali untuk mendukung suatu gereja yang mayoritas keluarga. Jadi tidak kemana-mana, dan saya sangat tertarik sekali loh. Baru saya dengar ada yang mayoritas itu keluarga gitu. Jadi pertumbuhan keluarga itu terpantau sekali ya Bu ya. Terpantau Iya, sekali Ibu. gitu keluarganya, dari masa dia sekolah minggu, remaja, pemuda, mungkin dia sampai dia dewasa, bahkan jodohnya juga kali masih ya di arahannya ada lah ya, begitu ya Bu ya. Mm-mm. Eh, Iya. mm, Soalnya, Bu, satu lagi Pak. kadang-kadang mereka menikah, mereka tarik, Bu, pasangannya untuk ke gerejanya jadi keluarga, Bu. Oh begitu. Oke, mayoritasnya Iya. sukunya multi- apa tuh Bu? multiplikasi. Mayoritas Campur, Bu. Paling paling campur-campur. banyak Ambon. Wow. Wush. Wow, itu orang-orang Ambon itu yang keras kepala itu ya bisa tunduk juga ya, bisa sepakat. Iya. Karena saya Keren, Ambon keren. loh Bu, saya tahu banget dah Iya, gitu. saya Putih Rai, Bu. Putih Oh, Rai. Putirai, iya. Jadi ya puji Tuhan sampai bisa seperti itu. Mereka benar-benar mendukung, ya berorganisasinya bagus, baik, ya ada perubahan sehingga ada penundukan diri, kerendahan hati dan sebagainya gitu ya. Saya sangat kagum karena gereja ini 80% adalah keluarga. Itu aja saya kasih semangat untuk Bu Messi. Iya, Mantap. makasih Ibu Rita, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Oke, very good. Luar biasa ini perjuangan ya, Ibu Messi ya. Keluarga bermultiplikasi. Nah, ini penting ini. Ya, seperti MLM. MLM ternyata belajar dari Ibu Messi. Multiplikasi ya. Iya. Multiplikasi. Oke, ada Makasih. yang mau bertanya lagi? Silakan, yang di belakang. Mungkin dari Belanda, dari Balikpapan, dari Ibu Ria, ada Ibu Ria. Apa kabar Bu Ria? Ya, Oh oke, yes, Kak, satu lagi Pak Andre oke, boleh. ya, Silakan. Oke, yang Bu lainnya Messi siap-siap ya. Kalau tolong, mau bertanya siap-siap. Silakan. Bu Messi tolong, Ibu Messi kasih ke alamat ke Pak Andre, gerejanya, alamat lengkapnya. Saya sekali-sekali mau lihat gitu loh. Ke Oh situ iya, Mantap, siap. mau lihat mantap. ya. Iya, nah, itu Siapa aja. tahu bermultiplikasi ya. Ah, Bermultiplikasi. Keren, keren, keren. Oke, oke. Oke, ada yang mau bertanya? Pak Karel, mau bertanya Pak Karel? Silakan Pak Karel. Ya, oh, belum. Itu Ibu Balikpapan. Noni, Noni nih, Ibu Noni Oh, udah Ibu Noni, Balikpapan. Shalom, Balikpapan. buka Balikpapan kamera. diberkati. Mana Ibu Noni? Belum dibuka mic-nya Bu Noni. Masih tertutup ya. Ya, selamat siang Pak Andre, selamat siang semuanya Bu Messi.
Selamat Selamat siang, siang, Ibu. Balikpapan. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan ke narasumber kita? Mendengar dulu ya Pak Andre. Hah? Tanya aja, boleh tanya. Nanti habis waktu nanti. Nggak banyak waktunya nih. Tanya aja. Katanya mau kesaksian beliau. Saya mau dengar kesaksiannya Pak Andre. Oh, ya, makanya tanya. Tanya apa lagi? Tanya mengenai kesaksiannya. Boleh, boleh. Tanya aja. Nggak dilarang. Silakan. Apa? Tanya kesaksian apa? Tanya aja. Ya, selamat siang Bu Messi. Selama Selamat dalam siang. mengalami Tuhan, apakah Ibu ada kendala-kendala atau terutama Ibu bilang tadi kan pendidikannya 1 tahun. Sementara Ibu kan melayani ke berbagai daerah, bahkan ke mancanegara. Kira-kira ada kendala enggak dalam memenuhi target untuk penginjilan? Terima kasih Bu Messi. Ya, saya langsung jawab, Pak Andre. Ya, silakan. Ya, makasih Ibu. Jadi waktu saya ambil sekolah, Bu, saya belum terlalu banyak pelayanan, Bu. Jadi memang difokuskan ke belajar, Bu. Sesudah sesudah saya selesai, baru Bu banyak pelayanan. Ya, Dan juga kendalanya apa, Bu? Waktu melayani di mancanegara. Nah, susah nggak? Ya, itu yang mau ditanyakan oleh Ibu Noni. Susah nggak melayani di mancanegara, kan beda. Atmosfernya beda, orangnya juga beda, mungkin tabiatnya juga beda. Ya, silakan. ya, saya percaya kalau Tuhan yang utus, Tuhan pasti yang urus. Ya, Oke. segalanya pasti Tuhan mampukan kita. Karena firman Tuhan katakan di luar Tuhan, tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Siapa kita ini? Kalau Tuhan percayakan itu anugerah Tuhan. Ya, itu dan saya juga pegang firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Kelihatannya kayaknya jahat, tapi di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Itu Ibu Noni. Iya. Ya, keren. Ya, ada masalah atau ada kendala apa? Itu yang ditanyakan. Kendalanya apa? Pasti ada dong. Kan bermacam-macam negara, orang-orang kan beda. Ada kendalanya, coba diceritakan. Ya, Itu yang mau ditanyakan. ya, kendalanya banyak, Pak. Ya, Ya, orang nggak contohnya, suka, contohnya. ya. Hah? Contohnya orang nggak suka, ya. Oke, orang nggak Kadang-kadang kan suka. kita kalau dipakai Tuhan itu kan oh banyak yang iri, ya. Oh Banyak iya, yang pasti itu. cemburu, Nah, eh, pasti. banyak tantangan dah, ya. Tapi kita percaya kita pandang Tuhan saja, ya. Ya, Karena kalau kita pandang manusia, kita nggak maju-maju, Pak. Ya, Ibu Naomi, ya. Iya, Pasti terima setiap kasih. hidup, ya setiap hidup kita tuh banyak masalah. Jangan di pelayanan dalam rumah tangga aja sama anak-anak pasti ada masalah ya. Tetapi kita percaya Tuhan yang ada dalam kita tuh lebih besar dari segala-galanya. iya, Itu Pak Andre. iya, iya. Bu Messi, maaf, bolehkah kasih salah satu contoh, satu aja seperti apa sampai Ibu mengalami, oh ini memang proses Tuhan. Satu contoh Bu, pengalamannya. Oke, nah saya kasih satu contoh. Waktu suami saya masih hidup, ya dia bekerja dan dia punya perempuan, ya. Dan waktu itu saya lagi hamil besar, ya. Dan akhirnya saya berdoa biar Tuhan tolong rumah tangga saya biar utuh, ya. Dan puji Tuhan, suami saya bertobat dan tidak lama kemudian dia sakit stroke 3 tahun. Saya harus urus, ya. Sesudah dia melukai saya 3 tahun saya Tuhan suruh urus, saudara. Tidak bisa jalan dan itu saya juga habis melahirkan waktu itu dan saya harus urus anak yang baru saya lahirkan dan suami yang tidak bisa berjalan dan saya juga harus cari uang karena saat itu suami saya sudah nggak bekerja ya karena sakit-sakit ya itu kendala yang saya alami tapi saya pegang janji Tuhan ya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup saya
Secara manusia berat, ya. Itu tantangan yang luar biasa ya, suami, saudara. Kalau orang lain kita masih bisa oke lah, ya. Suami yang sudah dipersatukan Tuhan, ya. Tapi saya percaya di balik itu Tuhan punya rencana yang indah supaya setiap masalah keluarga yang mengalami hal itu saya bisa saksikan, ya. Karena sekarang banyak ya kalau kita ngomong sama orang, orang katakan bisa ngomong, tapi kita apa kamu tidak alami. Tapi waktu saya alami, orang lain alami, saya bisa ngomong karena saya rasakan betapa sakitnya, ya. Jadi itu satu hal yang luar biasa, tapi saya percaya Tuhan lebih luar biasa. Dan Amin. puji Tuhan, rumah tangga saya utuh sampai Tuhan memanggil suami saya. Itu Ibu Noni yang jadi tantangan hidup saya. Ya, sangat menguatkan, luar biasa Bu Messi. Pakai Ya, Tuhan. Terima kasih amin. kesaksiannya. Amin. Makasih Ya. Ibu. Bu Oke. Messi, Iya saya harus Ibu. kerja nih, Pak. Pak Andre, saya harus kerja. Saya berangkat dulu ya. Siapa ini? Oke, makasih Siapa Ibu. nih? Bunda Sim. Belanda, Oh, Bunda Sim Bunda Ya, Belanda. saya harus Belanda. kerja. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya kirimkan Ya, Makasih ya rekamannya. Bunda. Bunda Sim, Bu ya ada sama-sama nomor Tuhan berkati ya. siapa yang Terus dapat nomor maju handphonenya? melayani Tuhan. Saya hanya Ya, bisa bawa terima dalam kasih. doa dari Belanda aja Amin. ya Terima buat kasih Bunda. semuanya. Oke, Ya, ada Tuhan yang berkati simpan Bunda. nomor handphonenya kah? Nanti saya kirim Iya, rekamannya. nanti dikasih. Ya, Ibu Messi tahu nomornya? Iya, Ya, kirimin nggak kita aja satu YouTube-nya. tim di. ya saya Iya, kirim. kita tutup di Zoom. Ya. Oke. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu Noni? Mungkin Ada? gantian yang lain, Pak Oke, Andre. ya gantian. Ibu Noni ini saya lihat persis apologetik Agatha ya. Ada Andre, saudara. Andre, Pak Karel, oke, silakan. Pak Andre. Pak Andre, Ya, tes. Silakan Pak Karel. Halo. Hilang Pak Karel. Halo. Ada Pak Karel, ada. Ya, halo, ya, silakan Pak Karel. ya, selamat siang Ibu Messi. Ya, selamat Selamat siang siang, Bu Pak. Messi. Iya, Saya tadi mendengar cerita ya kesaksian Ibu, single parent 27 tahun yang lalu ya Bu ya, iya Pak. harus menjadi orang tua bagi 3 orang anak. Saya mau bertanya satu hal, Ibu. Sebagai manusia biasa ya, tentunya kita pernah mengalami suatu keadaan yang membuat kita itu depresi, stres, mungkin juga menyalahkan Tuhan. Pernahkah Ibu alami itu? Ya, very good. Iya, pernah Pertanyaan Pak. bagus. Ya, Pernah juga mengalaminya, tapi secepatnya saya kembali kepada Tuhan. oh, kalau boleh tahu seperti apa Bu? Kalau boleh tahu. Ya, contohnya Bu. Contohnya ya kayak tadi saya sudah contohin suami. Oh ya, Oke. oke. Heeh. Ya. Terima kasih Bang De. Oke. Alright, ada lagi yang mau bertanya? Waktunya nggak banyak. Oke. Bu Messi ya. Memang firman Tuhan bicara Galatia 4:16. Ya enggak? Galatia 4:16 itu. Ya. Galatia 4:16 itu bicara apa? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Nah, ini tantangan kita bersama loh. Kadang-kadang atau bahkan seringkali kita menyatakan kebenaran, tapi malah dibenci. Nah, pernah nggak Ibu Messi mengalami Galatia 4 ayat 16? Ya, silakan. Pasti ada dong. Silakan. Iya, Ya. pernah Pak. Oke, Ya, silakan. waktu saya menginjili seseorang, Ya. marah, dia tolak dan dia marah ya. Dia bilang agamaku ya. Oke. Tapi saya nggak putus asa ya. Saya datang terus kepada orang itu dan saya berbuat kasih kepada orang itu ya. Oke. Dan puji Tuhan dia tetap dalam
pendiriannya, agamanya, tetapi kita tidak musuhan, ya. Kan kadang-kadang kan terus langsung ada orang yang terus marah, musuh gitu. Iya, Enggak, tetap betul. kita baik. Justru kalau dia dalam kekurangan, dia selalu datang kepada saya minta tolong. Oke. Tetap menjadi positive side ya. Iya, Positif side, hal-hal segi positif untuk bahwa kita adalah anak-anak Tuhan itu memang beda. Ya, itulah perbedaannya. Oke. Pernah nggak waktu Ibu menginjilin orang, ya, orang, terus dia merasa, wah saya sepertinya dikristenisasi, terus dia ada laporan ke aparat, terus sehingga Ibu Messi berurusan dengan aparat. Pernah nggak Ibu Messi berurusan dengan aparat gara-gara hal itu? Silakan. ya puji Tuhan tidak pernah, Pak. Nah, oke. Seandainya ya, kita berandai-andai. Misalnya Ibu Messi berurusan dengan aparat gara-gara menginjilin. Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Ya, saya pasti lakukan, saya katakan, saya sampaikan kebenaran. Ah, Nah, oke. Ya, oke. Tetap sampaikan bahwa kebenaran adalah kebenaran kebenaran walaupun rasanya harus, pahit. ya. Rasanya pahit. Ya, oke. Oke, good. Ada lagi yang mau di belakang yang Pak Karel yang mau sampaikan sesuatu? Silakan. Siapa? Oh, Pak Ben. Selamat siang Manado. Selamat siang Pak Ben. Pak Ben Yanis. Halo Pak Ben Yanis. Manado. Selamat siang Manado. Tes. 1, 2, 3. Enggak monitor. Oke. Ibu Ria ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum Mau ya? mendengarkan saja. Oke. Ibu Ina Rido, Kupang. Selamat siang Kupang. Halo. Selamat siang Kupang. Ada yang mau disampaikan? Saya sudah mendengar kesaksian Ibu Messi, jadi sama-sama kita di grup, Pak. Oh, sudah pernah mendengar. Oke. Alright. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, oke saya lanjutkan pertanyaan. Anak yang pertama sudah menikah. Itu istrinya dari orang yang percaya atau bagaimana? Anak saya pertama perempuan, Pak. Oh, perempuan. Jadi suaminya orang percaya. Suaminya orang percaya. Oke, memang basicnya memang sudah orang percaya ya. Iya. Oke, ya. Ceritakan waktu Ibu Messi mengadakan pelayanan di penjara. Itu di lapas kan? Saya dengar Iya. Ibu Messi melayani penjara. Oke, ceritakan berapa orang yang melayani penjara, kan ada tim kan? Tim kan Iya. nggak boleh banyak-banyak. Ya kalau di Iya. saya dulu, saya di Purwokerto juga melayani di lapas ini maksimal 4 orang. Karena penjara di Purwokerto adalah maksimum security lapas. Ya, jadi hanya 4 orang maksimal, nggak boleh lebih. Jadi ya saya ada tim juga 4 orang, ya seminggu sekali. Ya, coba ceritakan Ibu Messi melayani di lapas, bagaimana? Timnya berapa orang dan bagaimana suka Ya, puji dukanya? Tuhan. Ya. Ya. Kita timnya 5 orang, Pak. Kok bisa lebih dari 4 ya? Wah, luar biasa. Iya, 5. Ya, 5 orang. Oke. Iya. Handphone tidak boleh dibawa masuk kan? Iya, handphone tidak boleh, Pak. Tidak boleh masuk. Lalu waktu Ibu masuk, Ibu melayani khusus wanita atau wanita dan pria? Pria, Pak. Oh, Ibu melayani pria. Berarti tim Ibu Messi ada prianya dong ya? Iya. Oke, alright. Apa yang Ibu lakukan selama pelayanan di dalam penjara? Silakan.
Ya, saya merasa itu adalah amanat ya, yang Tuhan perintahkan ya. Waktu Oke. aku di penjara, kamu tidak datang menengok aku. Jadi saya lakukan itu sekalipun ya jauh Pak, ya rumah saya di Depok ya, pelayanan penjaranya Tangerang. Berapa Oh, kali berapa iya, kali ganti kereta ya, dari rumah aja 2 kali ganti bus iya, iya, iya. Oke, oke. ya. Alright. Tapi saya menikmati ya karena saya pegang firman Tuhan ya, Ya, bahwa waktu aku di penjara kamu tidak datang. Dan puji Tuhan ya ada pengalaman yang sangat unik Pak dalam pelayanan saya di penjara. oke, Jadi waktu ceritakan. itu tim saya itu 4 orang nggak bisa datang Pak, semua Oh, berhalangan. jadi sendirian Jadi aja? jadi ketua dari lapas itu, dari kita punya eh, pengurus ya, ketuanya yayasan itu minta tolong saya karena ketua yayasan itu di Perancis ya, Oh, dan dia minta. itu Catherine tuh, Catherine Calvin kan? Iya, iya benar. Ah, iya, ya, saya kenal. Ya, pernah Iya, pernah masuk podcast kita, podcast ini, iya, Catherine. iya. Oke, right. Ya, nah itu waktu itu suruh Ibu Pendeta bisa nggak melayani tapi sendiri ya. Jadi yang WL-nya mereka yang di penjara semua Ya, itu ya, ya, betul. mereka Ya, bisa WL, bisa main musik ya. Ya ya, kalau WL oke. Nah, saya ini yang disuruh bawa firman dan altar call ya. keren, 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 keren. Dan saat itu Tuhan berikan saya keberanian ya. Saya lupa kalau yang saya melayani itu adalah laki-laki semua. Itu hampir 100 ya di lapas itu. Dan saya katakan saya siap pergi. Dan saya melihat sukacita yang luar biasa ya waktu saya datang. Mereka tahu saya sendiri, wah mereka itu yang di lapas senang banget menyambut saya. Oh terima kasih Ibu, luar biasa ya. Mau datang sendiri ya. Dan saya katakan bukan saya yang luar biasa, Tuhan saya yang luar biasa ya. Dan puji Tuhan ya, di situ Tuhan berikan saya hikmat karena waktu altar call itu banyak yang maju. Biasa kita tim itu saat itu nggak begitu banyak. Kenapa kalau saya sendiri malah banyak yang maju gitu ya. Waduh, saya karena kita biasa di penjara itu kan doain satu-satu ya karena kita ada Oke, tim jadi cepat. Nah saat itu saya sendiri. Akhirnya saya bilang ini Tuhan, bagaimana nih saya apa bisa doa satu-satu kan nggak mungkin kan ada waktu ya, ada jam di situ juga. ya, Dan Tuhan berikan saya hikmat berdoa untuk semuanya. Jadi oke, saya berdoa yang sakit ya, yang punya beban, masalah, pergumulan. Jadi saya ringkas doa saya yang Tuhan berikan saya hikmat ya. Jadi ya, berjalan semua dengan baik itu karena Tuhan. Nah, pas oke. saya pulang dari pelayanan itu baru saya ngeh. Oh iya ya tadi kan saya melayani laki-laki semua. Jadi Tuhan tuh luar biasa ya, berikan saya keberanian karena saya tahu saya melayani Tuhan saya yang luar biasa, yang Amin. menyertai dan menolong saya. Itu Pak Andre. Ya, oke. Jadi Ibu yang Mbak Firman, Ibu yang juga altar call sendirian Iya, saja, ada iya. sesuatu yang terjadi nggak dari mereka? Mungkin ada yang manifestasi, biasanya begitu kan? Ada yang manifestasi. Ini karena laki semua nih, nggak ada wanitanya nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Oke. Oke, ada yang manifestasi nggak? Apa yang terjadi kalau ada yang manifestasi? Ya, tapi puji Tuhan Nggak ada ya? terkendali dengan baik ya. Oke. Ya karena ada Roh Kudus ya, karena Roh Kudus itu adalah roh yang eh, apa roh yang tertib ya. Ya, Jadi ya. puji Tuhan, eh, Tuhan begitu bekerja dengan luar biasa, semua berjalan dengan baik, dengan tertib. Ya saya juga pulang dengan selamat. Alright. Haleluya. Ya, oke. Ngomong-ngomong di sini ada Pak Miki. Selamat siang Pak Miki. Halo, Pak Miki. Ya, siang Pak, siang. Oh ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak apa-apa, relax aja. Ya, saya satu grup juga dengan Bu Messi, Pak. Oh ya, mungkin ada yang tanyakan, it's okay. Satu grup, tidak apa-apa, it's okay, it's okay. Ada yang mau ditanyakan, tidak apa-apa, tanya saja.
Ya, sementara belum dulu. Nggak ada ya, oke. Silakan lanjut. Oke, Bu Monitor Messi, waktu Ibu sendirian melayani di penjara ini menarik. Karena saya nggak pernah sendirian. Saya selalu ada tim 4 orang. Kita maksimalkan di Purwokerto itu 4 orang, nggak boleh lebih dari itu. Jadi kita selalu berempat. Kalau satu nggak datang, satu ada orang yang menggantikan. Pokoknya maksimal 4. Ya. Dan ini yang saya layani memang laki-laki semua. Nah, waktu melayani di penjara, ya, melayani di penjara, itu kan bawa firman. Nah, misalnya ada sesuatu, ada orang yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, ada nggak dalam membawakan firman di situ? Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada ya, semuanya aman-aman Iya, saja. Oh. aman. Oke, Ibu waktu ke penjara pasti kan nggak dengan tangan kosong kan, pasti bawa sesuatu kan, ya paling nggak nasi Iya, bungkus gitu kan. ya itu dari yayasan, Pak, yang kasih. Jadi kita Ya, cuma diutus untuk pelayanan. ya, yayasan yang, Madam Christine itu. ya, Ya, yayasannya Bu Christine Calvin tuh ya. iya, Oke, iya, ya, pasti ada lah karena penjara iya. yang dilayani, Memang setiap ya, pelayanan memang ada, Pak. Nasi pasti ada. Padang, nasi Pasti ada uduk. nasi Iya, bungkus, mungkin ada iya, snack apa segala macam ya. Ya, oke, iya. saya ngerti itu ada. Tapi ini 100 orang loh. Tapi saya kan nggak pernah 100 orang. Saya paling sekitar 20-25 orang. Nggak banyak di Purwokerto, nggak banyak. Ya. Oke, Bu Messi pernah melayani ke Nusa Kambangan di tempat terpencil? Oh, belum, Belum ya? belum, Pak. Oke. Sekali-sekali Iya. waktu ke sana Cuma, nanti. cuma di Bogor, Pak. Di Bogor Gunung ya. Sindur. Ya. Oh, Gunung Sindur. Oke, oke. Oke, Ya, ceritakan pada teman-teman kita semua, apa suka dukanya Ibu melayani di penjara? Ceritakan. ya, Teman-teman, ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon setelah ini ya. Ya, silakan, Bu Messi. ya, sukanya itu karena mereka punya kerinduan, haus akan firman Tuhan ya. Ya, Mereka kalau datang ibadah dengan sungguh-sungguh semangat ya. ya, Sedangkan mereka itu orang dalam penjara. Kita kadang-kadang yang di luar, yang bebas, memuji Tuhannya malas-malasan ya. Apa perlu kita masuk dulu penjara? Kan nggak mungkin kan. Jadi itu sukacita saya ya. Apalagi kalau di lapas Tangerang itu, wah semangat sampai mereka nggak mau berhenti memuji Tuhan. Ayo lagi, ayo lagi. Karena kan jam ya. Jadi itu ya, semangatnya yang luar biasa ya. Kalau suka dukanya ya soalnya jauh jaraknya ya. Tapi nggak ada kayaknya Pak. Dukanya suka aja Pak. suka aja. Oke, menikmati saja ya. Oke, Iya, menikmati Pak. menikmati saja, itu karunia Tuhan. Oke, oke, saya kira saya akhiri karena tidak banyak waktunya, mungkin tidak tuntas ya, mungkin masih banyak yang Ibu Messi ceritakan, nanti akan kita undang lah sesi kedua. Oke, yang saya sampaikan yang saya tangkap ya, selama kesaksian yang Ibu Messi ada bicara kita hari ini ya, pada berapa orang? 10 orang ya, 10 orang. Oke, ini bicara 12 Pak. 12 ya. 12. Saya double, saya double kena monitor. Oh, Bapak double. Ya, saya double monitor 11 orang. Ya, yang saya tangkap kalau saya boleh buat closing statement ya, apa yang saya dapatkan dari Ibu Messi, ya kemurnian hati, ya, kemurnian hati Ibu Messi, walaupun banyak tantangan, ada masalah dengan suami pada waktu itu, ada wanita lain lah, tapi saya lihat Ibu Messi tetap melayani, tetap fokus, tetap memandang Tuhan. Itu kemurnian hati. Ini bicara tentang kemurnian hati. Bu Messi harusnya timnya 5 orang ke penjara, tapi semua 4 orang berhalangan pada hari yang sama. Pada saat yang sama. Harusnya melayani satu tim 5 orang. 4 orang
kok bisa-bisanya bersamaan. Tapi itu mungkin jalan Tuhan. Ternyata Bu Messi berani jalan sendiri. Kalau tidak punya kemurnian hati, tidak bisa. Inilah karena kemurnian hati Ibu Messi kita banyak belajar ya. Karena Bu Messi kan berprinsip Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tapi Tuhan mengizinkan kita diuji. Diuji dengan apa? Yang harusnya 5 orang, 4 orang. Halangan saya ini, saya itu. Ya, mungkin BCA, banyak cari alasan bisa juga. Tapi mudah-mudahan sih enggak. Sehingga 1 orang saja melayani. Supaya, kenapa kita mau diuji? Ya? Supaya kita mengerti seberapa murni hati kita mengasihi Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh punya iman? Nah ini dia. Karena apa? Iblis itu selalu menantang Tuhan. Apa yang iblis sampaikan itu seakan-akan benar. Ya, perhatikan saya. Because most of us who claim to Christian only want praise, ya, but don't want to go through the test. Ya, karena kebanyakan dari kita yang mengaku orang-orang Kristen, orang-orang percaya, cuman mau pujian, tapi tidak mau melewati ujian. Ya. Umat biasa hari ini kita diberkati oleh kesaksian dari Ibu Messi. Tuhan Yesus memberkati. Monggo silakan Pak Karel. Ya, silakan Pak Karel. Terlempar dia. Ya, Pak Bambang bisa bantu saya Pak. Ya, Ya, silakan. siapa? Pak Karel mungkin terlempar jaringan atau ada acara tuh, ini dia. Ya, silakan. Ya, baik. Mari kita akan lanjutkan pertemuan kita siang hari ini, yaitu